Ya, jadi saya ulangi kembali, kalau suatu nilai koefisien itu bernilai negatif, artinya dia memiliki efek yang terbalik, ya, efek yang berhubungan terbalik. Jika nilai X1 meningkat 1 poin, ya, maka nilai Y akan berubah menurun sebesar B1 poin, kan gitu ya. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap tetap. Gitu. Sudah terjawab, Hasna? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Izin memastikan. Iya. Ocha dulu deh, silakan. Ocha. Iya Pak, jadi berarti kalau yang kayak tadi soal nomor 4 itu kan B-nya itu ada 3 ya Pak. Berarti nanti untuk interpretasinya ada 3 penjelasan gitu ya Pak, sesuai yang Bapak. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, dan nanti ini kan kita belum masuk ke pertemuan keempat ya. Kuisnya itu kan belum mencakup pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat itu kan kita menyusun model yang ini juga ya, yang signifikan, kan gitu ya, model yang valid. Nah, jadi setelah valid baru diinterpretasikan. Variabel-variabel mana saja yang valid, baru itu yang diinterpretasikan. Gitu ya. Oke, jadi regresi itu susunannya kita running kan gitu ya, kita running di awal. Modelnya misalkan kita tadi punya 3 variabel bebas dengan 1 variabel dependen. Kita running, kita dapat hasilnya. Nah, interpretasi juga termasuk signifikan nggak signifikan ya. Jadi variabel X1 signifikan terhadap Y atau tidak. Variabel X2 signifikan terhadap Y atau tidak. Variabel X3 signifikan terhadap Y atau tidak. Nah, kemudian selain itu kalau signifikan baru diinterpretasikan. Kalau tidak signifikan tidak perlu gitu. Karena nggak signifikan. Jadi karena nggak signifikan, nah di pertemuan keempat kemarin kan kita belajar ya, itu dihapus kan gitu ya, dihapus kita running ulang kan gitu ya. Kalau pakai apa itu namanya? Saya ingat? Stepwise Pak. Kalau yang pertama utuh dulu, kalau stepwise kan 1 per 1 ya. Kalau dari forward, utuh, Pak. dihapus Forward 1 per 1, itu namanya backward ya kan? Backward selection. Nah, pakai backward seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi di run ada yang nggak signifikan, yang nggak signifikan gimana? Kalau ada yang nggak signifikan, dilihat apa? P-value-nya Pak. P-value F ya. Kalau P-value F harusnya signifikan karena kalau P-value F itu udah nggak signifikan, itu artinya semua variabel independen nggak ada yang signifikan, gitu. Kalau F-nya signifikan, belum tentu setiap variabel signifikan. Jadi misalkan kita cek p-value dari T berarti ya, p-value dari T yang artinya p-value dari masing-masing variabel bebas. P-value dari masing-masing variabel bebas jika ada yang nggak signifikan bagaimana? Prosedur backward elimination ya. Eliminasi. Pak. Terus bikin persamaan regresi baru. Dicari yang paling besar p-value-nya kan gitu ya. Yang paling tidak signifikan. Dihapus 1 per 1 kan gitu kan. 1 dihapus, di running ulang, masih ada nggak yang tidak signifikan? Kalau masih ada, lihat yang p-value-nya paling besar. Hapus 1, running ulang. Gitu seterusnya sampai semua variabel signifikan. Kalau semua variabel sudah signifikan, baru diinterpretasikan. Gitu ya. Jadi model itu sudah model yang lebih baik artinya gitu ya. Ketika semua variabel signifikan. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Mohon izin Pak. Ya silakan Rifki. Kan kalau yang masalah interpretasi ini, kalau yang saya lihat di PPT kan Pak, kan ini dia pakai contoh salary sama year experience. Nah, terus dia katakan di situ kalau kan B1-nya itu 1404 kan Pak. Nah, dia katakan di situ kalau salary itu akan meningkat sebanyak 1404 untuk setiap satu kenaikan tambahan tahun experience. Nah, kan kalau di soal tadi kan ini ada yang suhu Pak. Nah, kalau suhu kan dia ada nilainya positif atau negatif. Kan berarti dia bisa naik, bisa
setiap tambahan satu naik atau satu turun. Nah, itu interpretasinya gimana, Pak? Apakah tetap sama apa gimana? Kan koefisien itu kan cuma satu ya. Jadi misalkan soalnya berarti yang sederhana ya, yang antara suhu udara dengan average speed ya. Iya, Pak. Jadi average speed-nya kan Y-nya kan gitu ya. Suhu udara itu faktor X-nya. Nah, hasilnya beta satunya positif atau negatif? Positif misal. Kalau misalkan positif ya berarti setiap kenaikan suhu udara sebesar 1 derajat Fahrenheit akan meningkatkan average speed sebesar B1 sebesar B1 gitu ya, dalam satuan kilometer per jam. Berarti dia kalau misalnya positif maka dia naik ininya suhunya, tapi kalau misalnya negatif dia turun juga apa tetap naik apa gimana, Pak? Turun dong. Kalau misalkan B1-nya itu negatif, maka setiap kenaikan setiap kenaikan 1 derajat suhu udara gitu ya, 1 derajat Fahrenheit suhu udara akan menurunkan average speed kendaraan sebesar B1. Oh, berarti kalau masalah suhunya tetap naik juga ya, Pak? Enggak setiap satu turunan derajat Fahrenheit itu akan menaikkan average speed, enggak ya, Pak? Ya itu kan ini saja ya, pilihan saja kalian menginterpretasikan kalau penurunan suhu udara mengakibatkan penaikan average speed atau penaikan suhu udara mengakibatkan penurunan average speed, kan itu hanya hubungan terbalik saja gitu. Terserah kalian mau pakai cara yang mana gitu ya, mau menginterpretasikan dengan bahasa yang seperti apa gitu kan sama artinya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Silakan, ada lagi pertanyaan lain? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Arif. Untuk yang ini saya kurang ngerti, kalau standar residualnya di atas 2 atau negatif 2, itu kan outlier harus dibuang ya, Pak. Nah, setelah dibuang, apakah kita nggak pakai data itu terus kita ulang dari awal atau gimana, Pak? Oke, kalau di soal tadi, itu kan konteksnya kita nggak minta susun model yang proper di mana kita membuang outlier. Jadi cukup disampaikan saja sampai di situ. Oke, outlier, terdapat outlier, artinya apakah berdistribusi normal atau tidak, kan gitu ya. Sampai situ saja. Tapi kalau misalkan nanti, misalkan kalian melakukan analisis dan menemukan outlier, ya memang harus ditimbang-timbang ya. Jumlah sampelnya seberapa banyak gitu ya. Kalau misalkan itu dihapus, nah itu mempengaruhi sekuensi atau tidak. Kalau untuk data cross section itu tidak mempengaruhi sekuensial kan gitu ya. Data cross section itu kan data satu waktu. Misalkan ada observasi yang dihapus, salah satu observasi dihapus, maka nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan datanya bersifat time series, nah ini yang tidak boleh dihapus. Karena apa? Karena kan ini menunjukkan sekuensial gitu ya. Jadi ketika dihapus satu observasi, maka satu rentang waktu itu hilang. Gitu. Jadi lag-nya itu tidak sekuen gitu ya. Lag-nya itu ada yang kosong gitu. Maka untuk cara lain untuk menangani adanya outlier tersebut, bisa kalian lakukan transformasi data, misalkan seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya memang regresi ini kalau kita pelajari lebih mendalam, sebenarnya ini masih banyak yang harus kalian pelajari gitu ya. Tetapi ini sangat terbatas dengan waktu dan juga SKS kalian kan gitu ya. SKS kalian hanya 3 SKS, dan kalau kalian harus mengcover materi regresi ini secara dalam, ini nggak cukup gitu waktunya, dan butuh lebih dari 1 mata kuliah sebenarnya gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan nanti kalian mau KTTA kalian mau menggunakan regresi, boleh-boleh saja gitu, tapi harus belajar lagi gitu, jangan hanya mengandalkan apa yang sudah dipelajari di mata kuliah ini, rasanya belum cukup gitu ya, belum dalam. Jadi ini baru pengenalan saja.
Ya kalian dapatkan konsepnya dulu. Oh, konsepnya tuh regresi itu model linier ya, model linier walaupun variabel-variabelnya nggak harus linier, dan itu kalian sudah paham. Kemudian regresi itu kalau ada variabel yang nggak signifikan itu harus diperlakukan seperti apa. Kalian sudah tahu prosedurnya gitu ya. Ternyata kalau regresi itu tidak cukup hanya merun terus mendapatkan nilai F ya, signifikan F yang besar atau p-value dari F yang rendah gitu ya, maka sudah cukup. Ternyata itu belum. Nanti ada asumsi-asumsi yang harus terpenuhi juga gitu ya, baru model itu menjadi model yang baik sebagai model regresi. Nah, gitu ya. Masih panjang sebenarnya cerita tentang regresi ini. Belum lagi model-model regresi yang lain gitu ya. Kalau nggak bisa pakai OLS, maka harus pakai apa gitu ya. Harus pakai general square kah gitu ya. Terus kalau model regresinya itu tidak hanya cross section tetapi juga time series, maka kita harus menggunakan data panel. Nah, kalau data panel berarti prosedur-prosedurnya ada tambahannya lagi gitu ya. Masih banyak gitu ya ceritanya. Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan, Uca. Untuk yang nomor 4 gambar itu, Pak, itu gambarnya itu berarti ada 3 gambar atau hanya 1 gambar ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Kalian bisa lihat di PowerPoint ya, PowerPoint. Bagaimana kita bisa menggambar error, apakah error atau residu itu berdistribusi normal atau tidak. Kalian bisa lihat di regresi berganda. Nah, itu PPT yang ada di halaman 35 ya. Nah, seperti itu yang diharapkan kalian bisa gambarkan. Jadi di menu Excel itu tidak langsung otomatis, tidak ada langsung menunya gitu ya, tetapi harus kalian keluarkan standardized residualnya dulu, kemudian kalian buat plot antara standardized residual dengan predicted Y-nya. Begitu. Berarti harus manual juga ya, Pak, setelah di Excel gitu, Pak? Dibilang manual juga enggak, tetapi memang effortnya tidak hanya langsung sekali klik gitu ya, tapi kan di Excel itu kan nanti ada menu standardized residual. Nah, itu kan kalian cek gitu ya, nanti akan keluar output standardized residualnya. Nah, kemudian kalian buat plot antar standardized residual dengan variabel Y-nya. Variabel Y-nya kalian copy lagi boleh gitu ya, disandingkan dengan standardized residual, kemudian kalian buat plot. Nah, nanti baru kalian bisa dapatkan standardized residual plot-nya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan. Masih ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau untuk nanti di UAS, kita bisa milih salah satu aja ya, Pak, yang ini yang untuk menghapus itu. Misalnya kita cuma mau pilih backward elimination aja, Pak. Nggak perlu melakukan stepwise ataupun forward lagi seperti itu, Pak. Boleh salah satu saja, kecuali ditentukan dalam soal, gitu ya. Jadi ditentukan dalam soal. Ya minimal kan base subset kan tidak akan diujikan karena kan itu kan memang menggunakan aplikasi yang dedicated ya, aplikasi-aplikasi statistik. Kalau pakai SPSS, kalau pakai Excel memang nggak mumpuni, nggak cukup gitu ya, nggak ada menunya. Gitu. Tapi kan stepwise dan juga backward. Kalau forward itu kan harus ada ininya, harus ada teorinya, gitu ya, forward. Yang minimal tiga itu yang minimal kalian tahu konsepnya ya. Sebenarnya itu kan hanya eliminasi atau add variable saja gitu ya, kemudian running ulang. Gitu ya, Vira. Ingin bertanya, Pak. Baik, Pak. Ya, silakan Taufik. Mengenai soal yang nomor 2 tadi ya, Pak. Itu kan
kita nanti carinya itu kan kita bandingkan korelnya itu apa ya, korelasinya dengan yang di tabel itu kan Pak, tabel A6 kan, Pak. Iya. Misalnya kan ini biasanya kan kalau nggak ditulis di soal alfanya itu kan 5% kan Pak. Iya. Ya, tapi saya kan pernah dengar record kakak kelas gitu kan Pak ngajar. Dia katanya kalau menyangkut masalah kesehatan kita pakai alfa yang 1% itu kira-kira benar nggak Pak? Ya, sebenarnya itu asumsi ya, asumsi yang digunakan. Kalau misalkan nggak ada, ya kita bisa pakai 0,05. Di soal saya nggak ada ya? Nggak ada Pak. Iya, nggak ada ya. Oke, saya lupa cantumkan. Tapi biasanya kita pakai 0,05. Itu adalah general secara umum. Biasanya kita pakai 0,05. Nah, kenapa ada yang menyatakan kita pakai 0,01 ketika kita bersinggungan dengan konteks kesehatan? Nah, sebenarnya di sini karena ini konteksnya misalkan kita mencoba suatu suatu vaksin gitu, suatu vaksin. Nah, mencoba suatu vaksin itu akan dilakukan trial and error gitu ya. Nah, kalau misalkan trial and error-nya itu lebih besar daripada 0,01, itu diasumsikan sudah cukup fatal gitu. Artinya vaksin ini berbahaya karena bisa mengakibatkan failure yang ketika failure sudah di atas 0,01, ini kan urusannya dengan nyawa. Sebenarnya karena itu, karena konteks ininya ya, apa namanya, konteks. Jadi kalau hubungan dengan kesehatan memang ada yang bilang 0,01 gitu. Apakah obat itu memiliki efek samping atau tidak, itu memang harus benar-benar diuji dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil gitu. Tetapi konteksnya kalau di sini dalam soal ini kan tidak dalam konteks mencoba suatu hal yang bisa mengakibatkan kegagalan yang besar kan, tetapi konteksnya di sini adalah pandemi ya, pandemi 2000 dan 2001 ada perbedaan atau tidak. Jadi konteksnya ini lebih kepada nominal saja, bukan konteks kesehatan yang seperti disampaikan kakak kelas kalian tadi. Itu. Oh iya Pak. Jadi tadi saya pakai 0,01 gimana Pak? Cuman kalau saya cari di tabel A6 itu Pak, 0,01 sama yang 1% sama 5% sama-sama hasilnya itu lebih kecil sih Pak. Tapi ya tetap fail to reject H0 gitu Pak. Cuman saya pakai yang 1% tadi Pak asumsinya karena saya kira nggak apa-apa itu kira-kira Pak. Ya nggak apa-apa. Siap nanti itu bisa saya terima karena memang saya nggak cantumkan alfanya ya. Oke. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Uji F di nomor 3 itu kan pada analisis data Excel-nya hanya tersaji p-value-nya saja. Nah, apakah kita harus mencari F-stat dan F-kritisnya ya Pak? Terus kemudian diperbandingkan gitu. Harus mencari apa, sorry? F-stat sama F-kritisnya Pak. F-stat dan F-kritisnya. Nah, Oke. Ya, jadi gimana Pak? Kalau kalian menggunakan aplikasi, kalian sudah bisa gunakan p-value saja langsung gitu ya. Nah, dari p-value, ya p-value-nya kan p-value dari uji F gitu ya. Kalau ketika p-value uji F itu menyatakan, apa sih kalau di tabel output-nya itu kan bunyinya signifikan F ya. Nah, signifikan F itu sebenarnya p-value untuk F kan gitu ya. Saya memahaminya itu p-value juga sama. P-value tapi untuk F, signifikan F itu kalau di Excel ya namanya ya. Nah, itu p-value. Jadi pakai nilai itu sudah cukup untuk menentukan kita tolak atau gagal tolak H0, juga sudah cukup untuk membuat interpretasi apakah terdapat ini regresi ya. Yang nomor 3 ya. Iya, Pak. Ya, apakah model regresi tersebut
signifikan atau tidak, gitu sih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan, masih ada? Sudah tidak ada? Oke, mudah-mudahan semakin paham ya. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Masuk ke materi selanjutnya terkait dengan data kontingensi. Ya, jadi di pertemuan kita kali ini regresinya cukup sampai kemarin, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas goodness of fit dan tabel kontingensi. Ya, jadi kemarin kan dari pertemuan 9, ya boleh kita katakan pertemuan 9, itu kita sudah mempelajari pengujian hipotesis ya, lanjutannya. Pengujian hipotesis yang awalnya sebelum tes itu hanya satu variabel, di pertemuan 9 kita sudah menggunakan 2 variabel, kita bisa bandingkan kan gitu ya. Bisa perbandingan proporsi, bisa perbandingan rata-rata, bisa perbandingan varians kan gitu ya. Nah, masuk ke pertemuan 10 kita membahas mengenai korelasi dan juga regresi sederhana. Kemudian dilanjutkan di pertemuan 12 kita membahas tentang regresi berganda, asumsi-asumsinya. Nah, itu kalian harus bisa pahami, termasuk juga tadi menyusun plot ya. Kalian harus bisa membaca plot dengan baik gitu ya, bisa memahami plot itu, dari plot apa yang bisa kita simpulkan gitu ya. Kemudian di pertemuan ke-13 kemarin kita sudah membahas tentang menyusun model yang baik. Jadi kalau yang nggak signifikan kita apakan variabelnya gitu ya. Itu sudah. Nah sekarang itu adalah data-data yang biasanya kita gunakan data kuantitatif gitu ya. Nah, memang di pertemuan regresi juga kita sudah sempat belajar ya dummy variabel. Ketika datanya data kualitatif, data kategori. Tetapi di situ yang menjadi kategori adalah nilai datanya. Nah, sementara di sini goodness of fit ini kita mempelajari data yang bersifat kategori juga, gitu ya. Tetapi ada sedikit perbedaan, jadi kalian jangan sampai bingung. Kalian harus pahami konteksnya mana yang dianggap sebagai kategorinya, gitu ya. Jadi di pertemuan ini kita akan memfokuskan analisis data kategori yang dibedakan menjadi beberapa kategori atau kita sebut juga sel. Jadi di sini kita akan mempelajari pengujian hipotesis ya. Jadi di pertemuan di regresi statistik itu inferensial itu it's all about hipotesis ya. Pengujian hipotesis. Regresi juga pengujian hipotesis gitu ya. Uji F-nya itu kan uji pengujian hipotesis ya. Uji T-nya juga pengujian hipotesis. Nah, di sini pengujian hipotesis untuk data tabel kontingensi. Tabel kontingensi atau juga bisa kontingensi itu bisa satu kontingensi, bisa two-way kontingensi. Kalau satu kontingensi ya biasanya disebut tabel kontingensi saja. Yang ini ya. Yang ini, oke. Atau yang dua frekuensi. Kemudian two-way table involving match pair, dan kita akan menggunakan chi-square. Ya. Uji statistiknya menggunakan chi-square. Ya.
kalian sudah lebih familiar ya dengan chi-square. Jadi di pertemuan ini yang pertama kita bahas adalah goodness of fit. Apa sih goodness of fit? Nah, dari bahasanya dulu kalian harus paham nih. Jadi kalau kita pahami artikulasinya, maka akan lebih mudah untuk kita pahami kontennya gitu ya. Goodness of fit. Goodness itu kan kesesuaian ya, fit. Jadi kita akan menguji kesesuaian data gitu ya. Apakah fit, apakah cocok dengan sesuatu hal yang kita klaim atau yang diklaim. Apakah sebaran data sesuai dengan klaim yang diberikan, gitu maksudnya ya. In this section, we consider sample data consisting of observed frequency counts arranged in a single row or column called one-way frequency table. We will use a hypothesis test for the claim that the observed frequency count agree with some claim distribution. Jadi, apakah frekuensi yang diobservasi itu cocok ya, fit, sesuai, agree dengan distribusi yang diberikan, yang diklaim. Kalau cocok, kalau sama, maka kita namakan good fit. Ya. Nah, goodness of fit test is used to test the hypothesis that an observed frequency distribution fit to some claim distribution. Jadi di dalam goodness of fit ini kita punya frekuensi observasi, yaitu frekuensi hasil pengamatan yang kita dapatkan. Nah, dinotasikan sebagai O, observe ya. Selain O, kita juga punya E. E itu apa? Expected. Jadi expected frekuensi. Selanjutnya kita punya K. K ini merepresentasikan kategori, ya. Kategori. Dan N ini jumlah sampel ya, yang biasa kalian pahami itu kan jumlah sampel. Nah, similarity-nya sampel itu ya percobaan juga bisa kita pahami sebagai percobaan. Kenapa percobaan? Karena kita kan di sini menguji kategori. Kategori itu biasanya kita lakukan percobaan berkali-kali dengan kategori berbeda gitu ya. Dengan situasi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, apa saja ya hal-hal yang dibutuhkan dalam uji goodness of fit ini? Tentunya data bersifat acak. Kemudian data terdiri dari frekuensi, ya, hitung jumlah frekuensi untuk kategori-kategori yang berbeda. Ya. Nah, sekarang tadi saya bilang kalau frekuensi bukannya kuantitatif, Pak. Iya benar, frekuensi ini adalah kuantitatif. Nilai ukurannya ukuran kuantitatif. Namun yang kualitatif itu adalah kategorinya. Ya. Ini kualinya. Kualitatif. Ya. Kemudian jumlah frekuensi untuk setiap kategori minimal 5. Ini juga yang menjadi requirement. Jadi setiap kolom itu setiap sel ya, di setiap sel itu nanti minimal frekuensinya adalah 5. Ya, sekarang bagaimana kita bisa menghitung goodness of fit? Nah, uji statistiknya ya, kan kalian udah paham lah ya, urutan-urutan pengujian hipotesis mulai dari klaim, masuk ke H0, H1, kemudian uji statistik. Nah, ini uji statistiknya. Chi-square-nya sama dengan sigma dari observed minus expected kuadrat dibagi expected. Gitu ya. Tentunya untuk mendapatkan hasil tolak atau gagal tolak, kita bandingkan statistik uji dengan statistik tabel, kan gitu ya. Statistik tabel chi-square ada di A4 buku Triola, ya buku Triola, di mana K degree of freedom-nya K-1, di mana K itu adalah jumlah kategori, gitu ya. Atau kalian juga bisa gunakan Excel, kan kalian sudah bisa ya mendapatkan nilai chi-square dengan formula yang ada di Excel. Nah, satu hal di sini yang perlu menjadi perhatian,
goodness of fit selalu right tail. Jadi hanya satu sisi dia. Ya. Jadi dia tidak bisa dua sisi. Ya, sekarang kalau observasi itu kan hasil pengamatan, data yang kita dapatkan. Nah, kalau expected itu gimana kita mendapatkannya? Expected bisa kita dapatkan berdasarkan dua kondisi. Kondisi pertama adalah kondisi ketika diekspektasikan sama, ya, diekspektasikan sama. Kalau sama, maka expected-nya sama dengan N dibagi K. N itu tadi apa? Jumlah trial, ya kan? Dibagi K itu apa? Perbandingan kategori. Iya. Ya, ini rumusnya kalau diekspektasikan sama, maka expected sama dengan jumlah trial dibagi kategori, jumlah kategori. Kalau untuk kondisi kedua, itu adalah ketika expected tidak diasumsikan sama. Nah, maka yang akan kita gunakan adalah rumusnya N dikali P. P itu apa? Proporsi. Proporsi dari masing-masing kategori, gitu ya. Kategori. Gitu ya. Masing-masing kategori. Ya, jadi tadi kita katakan kalau observasi, ya, observasi fit dengan ekspektasi, maka tadi kita katakan fit kan gitu ya. Good of fit gitu kan. Kalau observasi not fit, ya, tidak sama dengan ekspektasi, berarti not good of fit. Kan gitu ya. Kalau seperti ini, kira-kira kan kita menguji chi-square. Chi-square hitung, kita bandingkan dengan chi-square tabel. Nah, kita tolak H0 itu ketika apa? Ini konsep standar statistik. Ini nggak mungkin berubah-berubah. Kondisinya ketika apa? Ketika chi-square hitung dibandingkan dengan chi-square tabel itu lebih apa? Lebih besar, ya. Nah, lebih besar. Kita tolak H0. Nah, kalau tolak H0 artinya modelnya fit atau tidak? Fit enggak, Pak? Berarti modelnya tidak fit. Nah, ini ke sini. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah menginterpretasikannya. Jadi tidak semua tolak H0 itu artinya sesuatu yang kita kita harapkan dalam suatu pengujian gitu ya. Sementara kalau chi-square hitung ini lebih besar atau sama dengan, ya? Lebih kecil daripada chi-square tabel, gagal, tolak H0. Dan ini artinya fit, justru fit, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan poin-poin ini. Close agreement between observed and expected value will lead to small value of chi-square. Kalau chi-square hitungnya kecil, kan artinya p-value-nya besar, gitu ya. Artinya kan gagal tolak H0. Kalau gagal tolak H0 berarti close agreement, terdapat
kesesuaian, gitu ya. Berarti sebaliknya, kalau large disagreement, berarti nilai chi-square-nya besar, p-value-nya kecil. Dan kalau dikatakan significantly large, berarti chi-square akan menyebabkan penolakan terhadap H0. Yang penolakan H0 itu, di mana H0 itu mengindikasikan tidak ada perbedaan antara observasi dengan ekspektasi, gitu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk Nabila. yang rumus expected frequency tadi itu kan beda ya, Pak, untuk expected frekuensi yang sama atau yang tidak sama. Nah, ini yang samanya itu dari kategorinya, kategori frekuensinya apa gimana ya, Pak? Oke, ya itu nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya, nanti ada. Oh iya, baik, Pak. Ya. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya. Ya, jadi kita expect untuk gagal tolak H0 ya, kalau ingin mendapatkan hasil good of it, gitu. Atau di sini dikatakan juga, kalau P atau P-value ini, P itu maksudnya adalah P-value. P-value itu kecil, maka 0 itu adalah H0 gitu ya. H0 must go, H0 ditolak, H0 harus pergi gitu ya. Jadi kalau kalian bingung dengan ini, ya kalian bisa nggak usah kalian pikirkan gitu ya, kalian cukup memahami yang ini juga sudah sama itu ya maksudnya. Nah, di sini inilah yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau chi-square-nya itu kecil, artinya kan p-value-nya besar. Kalau besar, berarti kan berada di area gagal tolak. Ya, area gagal tolak ada di sini. Gagal tolak, yang artinya dia good fit. Ya kan? Sebaliknya, kalau dia ada di area penolakan H0, ya, yang berarsir merah ini, artinya dia not good fit, not a good fit. Gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya di sini. Pada dataset 1 appendix B terdiri dari 40 pria yang terpilih secara acak dan 40 wanita yang terpilih secara acak gitu ya. Untuk dilakukan pengukuran berat badan. Nah, pengukuran berat badan ini diambil dari hasil survei health examination. When obtaining survey of subject, it is extremely important to actually weight individual instead of asking them to report their weights. Jadi maksudnya di sini ada kecenderungan, ada hipotesis bahwa kalau seseorang itu ditanyakan berat badannya, hasilnya bisa berbeda jika dibandingkan dengan pengukuran yang sesungguhnya, gitu ya. Maksudnya berbeda itu seperti apa? Jadi maksudnya adalah orang cenderung membulatkan berat badannya, karena orang kan cenderung risih melihat desimal gitu ya. Karena risih melihat desimal, orang cenderung membulatkan. Misalkan yang berat badannya 67,3 disebutkan hanya 67 gitu ya. Artinya 67,0. Yang berat badannya 67,6 bisa jadi misalkan 67,5 misalkan gitu ya. Karena kalau 5 kan masih setengah, 67,5 kan misalkan gitu ya. Jadi ada kecenderungan kalau diminta pengukuran berat badannya gitu ya, orang itu akan cenderung memberikan hasil di mana nilai desimalnya itu akan berat di titik desimal 0 dan di desimal 5 misalkan gitu. Sementara yang 3, 67,4 gitu ya. Ini cenderung kecil gitu ya. 67,2, 67,1 gitu ya. Ini kecil. Seperti itu.
Nah, jadi memang statistik atau ekonometrik itu tricky ya. Gimana kita bisa mendapatkan informasi dari suatu data? Kalau kita nggak cukup kritis, nggak cukup ini ya cerdik memanfaatkan data, mungkin dari data-data ini apa sih yang bisa dibuatkan gitu ya. Tetapi dari angka desimal ini kita bisa buat suatu pengujian hipotesis gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita sudah kritis dengan mengamati data. Jadi di sini dikatakan ketika orang melaporkan berat badannya, mereka cenderung akan membulatkan hasil berat badan mereka sehingga data yang terkumpul akan memiliki digit 0 paling banyak. Gitu ya. In kontras, kalau orang diukur secara sungguh-sungguh menggunakan satuan desimal 1 digit, misalkan 0,1 pound, harusnya kan berat badan mereka memiliki digit terakhir yang sama sebarannya. Dari 0 sampai 9 itu sebarannya sama banyak. Gitu ya. Nah, tabel 13 menunjukkan distribusi frekuensi last digit dari 80 berat badan individu. Ujilah klaim bahwa sampel berasal dari populasi berat badan di mana digit terakhir tidak muncul dari frekuensi yang sama. Gitu ya. Tidak muncul dari frekuensi yang sama itu maksudnya ya orang cenderung melakukan pembulatan. Based on the result, what can we conclude about the procedure used to obtain the weights? Nah, ini frekuensi. Ini frekuensi apa? Observasi atau ekspektasi? Observasi kan hasil pengamatan ya, hasil dari survei yang dilakukan kan gitu ya. Survei yang dilakukan. Kemudian ekspektasinya gimana tadi? Oke, kita tulis dulu deh kalau gitu ya. Klaimnya apa di sini? Last digit of weights do not have the same frequency, gitu ya. Alternatifnya apa? Last digit of weight have the same frequency, kan gitu ya. H0-nya apa? H0-nya apa? Kalau ini dari 80, kemudian frekuensinya sama, berarti kita melihat apa ini? Melihat proporsikah, rata-ratakah, atau standar deviasi? Proporsinya, Pak. Proporsi, berarti P. P0, P ketika last digit sama dengan 0, itu sama dengan P1, P probability atau proporsi ketika last digit sama dengan 1, P2, sampai P9. Ini semua sama, kan gitu ya, sama dengan. Jadi ingat-ingat kembali, H0 itu selalu menunjukkan hubungan yang sama dengan. Nggak ada hubungan selain hubungan sama dengan. Berarti H1-nya gimana? Karena ada banyak sama dengan, gimana dong?
Tidak At sama least dengan one. atau at least one probably. Iya, minimal satu proporsi plus digit weight tidak sama gitu ya dengan yang lain. Kalian bisa tulis seperti ini. Minimal satu proporsi tidak sama. Jadi bisa P0-nya yang beda di antara sementara P1, P2 sampai P9 sama, bisa P1-nya saja yang beda, bisa P2-nya saja yang beda, sorry. Bisa P0 dan P1-nya beda, sementara P2 sampai P9-nya sama. Gitu ya. Ini banyak kemungkinan, jadi sulit untuk menuliskan secara spesifik. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Begitu ya. Oke, kita sudah dapatkan hipotesisnya, masuk ke pengujian statistik ujinya. Tadi rumusnya apa? Sigma observed mean expected kuadrat dibagi expected. Gitu ya. Nah, sekarang expected-nya berapa? Observed-nya sudah ada nih. Expected-nya berapa? Kan di sini semua sama. Kalau sama berarti kita pakai yang kondisi ketika expected have the equal gitu kan. Expected frequency are equal. Jadi kita pakai yang ini. Yang gitu ya. N dibagi K. N-nya berapa tadi? N-nya kan jumlah sampel atau jumlah trial. Berarti N? Berapa 40 ya, Pak? 40 laki-laki dan 40 perempuan. Berarti total? 80. 80. Bagi kategorinya ada berapa? 10. 10. Kategori itu yang mana? Ini ya. Last digit. Digit. Ya, oke. Last digit. Oh, sorry. Kategori. Jadinya 8 ya. Kalau 8 berarti di sini setiap kategori kita punya expected 8. Gitu ya. Sudah dapat. Selanjutnya kita cari 0 minus expected-nya berapa, atau tinggal dikuadratkan juga boleh gitu ya. Ini kan nanti kalian bisa pakai Excel gitu ya, menghitungnya kan cepat ini, tinggal di drag, satu dihitung, tinggal di drag kan gitu ya, dikuadratkan, tinggal di drag. Ini kan berapa nih? 1 ya, minus 1, 6, dan seterusnya. Sampai didapat observe minus expected kuadrat dibagi expected. Nah, ini berapa? Kemudian di sini didapat hasilnya sigmanya berapa, gitu ya. Nah, sigmanya berapa? Inilah yang menjadi chi-square-nya. Chi-square hitungnya, gitu, ya. Chi-square hitungnya. Nah, ini tadi H0-nya seperti ini, H1-nya seperti ini. Ya. Kita menggunakan alfa 0,05. Didapat hasil chi-square-nya 11,250. Itu ya. Kemudian chi-square tabelnya didapat 16,919. Nah, ini kalau perhitungannya kalian lakukan akan seperti ini ya. Jadi ini hasilnya adalah 11,250. Nah, kalau 11,250 sementara critical value-nya 16,919 artinya tolak atau gagal tolak? Gagal tolak. Gagal tolak, Pak.
gagal tolak. Kalau gagal tolak artinya fit atau tidak? Fit. Ya, fit. Gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana? Tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan Tolakan enggak, Pak? minimal terdapat satu perbedaan proporsi dari kategori yang ada gitu ya, boleh juga. Kategori yang ada. Artinya tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan minimal terdapat satu perbedaan proporsi dari kategori yang ada. Artinya model fit dengan ya model fit gitu juga sudah cukup ya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan untuk goodness of fit? Oh, izin Pak. Ya, silakan Rifki. Untuk yang PPT yang goodness of fit yang critical value itu Pak yang di atas itu kan tertulis goodness of fit-nya itu hipotesisnya pakai rectal ya Pak. Nah, itu apakah selalu pakai rectal atau bisa pakai ini Pak leftal atau bisa pakai dua gitu Pak? Ya. Jadi di sini ada penjelasannya tadi ya. Selalu right tail. Nah, ini. Goodness of fit hypothesis test are always right tail. Jadi dia selalu right tail. Makanya di gambarnya juga hanya ada satu kondisi right tail saja gitu ya, yang ini. Sudah terjawab? Oh, oke. Berarti kalau semuanya nemu pertanyaan yang agak terlalu sulit, berarti selalu pakai right tail ya Pak? Aku cuma memastikan aja sih Pak. Iya, untuk goodness of fit ya. Untuk pengujian hipotesis goodness of fit selalu right tail. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Silakan, ada lagi pertanyaan lain? Waktu kita masih 8 menit lagi ya. Oke. Jadi, nah itu goodness of fit ya. Nah, ketika kita mendapatkan kondisi expected frekuensinya equal, kita tahu seperti apa. Kalau unequal seperti apa juga kita bisa. Nah, kalau unequal itu bagaimana? Nah, kalau unequal misalkan begini. Kalau unequal misalkan ya, nilai saja ya. Nilai itu kan ada, misalkan ada A, B, C, dan D. Dari 100 mahasiswa. 100 mahasiswa, kita punya suatu observasi, misalkan seperti ini. Expected-nya, kalau equal, bagaimana? Kalau equal, berarti di sini kan sama ya. Berapa nih harusnya? 25, 25, 25, 25. Kan gitu ya. Nah, kalau not equal, tergantung proporsinya gitu ya. Misalkan di sini proporsinya, saya bilang di sini proporsinya 50%.
Di sini 25%, di sini 20%, di sini 5%, gitu ya. Maka kita harus kalikan dengan proporsi masing-masing. 100 kali 50%, 50, 25, 20, dan 5. Nah, kemudian kalian lakukan perhitungan seperti yang tadi. Observasinya yang ini, ekspektasinya yang ini, kalau kondisinya not equal. Gitu ya maksudnya. Ya, kayaknya waktunya sudah nggak banyak. Daripada nanggung ini ya. Mungkin kita bisa sudahi dulu. Nah, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan minggu depan. Gitu ya. Sudah presensi semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah semua, saya akhiri ya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang sudah kita pelajari tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.